Sadar nggak sih, belakangan ini kita sering banget dengar istilah moderasi beragama? Nah, ini tuh bukan sekedar slogan atau jargon kosong loh. Ini beneran kebijakan inti pemerintah yang dirancang buat menjawab salah satu tantangan paling besar yang kita hadapi. Yuk kita kupas tuntas. Kenapa sih ini jadi super penting buat masa depan Indonesia? Bhinneka Tunggal Ika. Ya, kita semua hafal banget semboyan ini. Dan memang, keberagaman kita itu anugerah yang luar biasa, kayak mozaik yang super indah. Tapi, di sisi lain, ini juga jadi tantangan. Soalnya, ngelola perbedaan sebanyak ini tuh butuh seni, butuh keseimbangan yang pas banget biar harmoni tetap jalan. Dan itu nggak datang gitu aja. Oke, jadi pertanyaannya, tantangan apa sih yang sebenarnya kita hadapi? Kenapa sampai harus ada kebijakan khusus segala buat ngurusin keberagaman? Nah, ayo kita lihat lebih dalam lagi, apa aja masalahnya. Nah, ini dia gambaran 3 tantangan utamanya. Yang pertama, ada ekstremisme. Ini bahaya banget karena seringkali mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Terus yang kedua, ada tuh yang namanya klaim kebenaran sepihak. Ngerasa paling benar sendiri, terus maksa-maksa kehendak. Wah, ini bisa memecah belah banget. Dan yang ketiga, kadang-kadang semangat beragama itu sayangnya nggak sejalan sama semangat kita sebagai satu bangsa. Nah, 3 hal ini nih yang jadi PR besar kita. Nah, buat ngejawab 3 tantangan tadi, pemerintah nggak tinggal diem. Mereka ngerumusin sebuah solusi, sebuah jembatan strategis gitu. Jembatan buat apa? Buat nyambungin semangat keagamaan dengan komitmen kita sebagai bangsa Indonesia. Dan solusi itu namanya adalah moderasi beragama. Oke, moderasi beragama. Tapi apa sih itu sebenarnya? Soalnya istilah ini sering banget salah diartiin. Apa artinya kita jadi nggak teguh sama iman kita? Atau malah nyampur adukin semua agama jadi satu? Eits, jawabannya tentu aja bukan. Biar nggak salah paham, yuk kita lihat definisi resminya kayak gimana. Nah, ini dia nih definisi resminya. Gampangnya gini, moderasi beragama itu soal cara kita beragama, cara yang intinya tuh melindungi martabat manusia dan tujuannya buat kebaikan kita semua. Kata kuncinya ada di landasannya, yaitu prinsip yang adil, berimbang, dan yang pasti taat sama kesepakatan kita bersama sebagai bangsa, Pancasila dan UUD 1945. Nah, coba lihat deh perbandingan ini. Jelas banget kan, moderasi beragama itu bukan soal melemahkan ajaran agama atau nyampur adukin semuanya jadi satu kayak di blender. Bukan, ini lebih ke cara kita mengamalkan keyakinan kita secara adil dan seimbang. Jadi perekat sosial, bukan pemecah belah. Intinya, ini soal cara kita bersikap, bukan ngubah apa yang kita percaya. Biar apa? Biar semangat beragama dan semangat jadi orang Indonesia itu bisa jalan bareng, harmonis. Oke, konsepnya udah jelas ya. Tapi mungkin ada yang nanya, kenapa sih sekarang? Kenapa isu ini tiba-tiba jadi prioritas utama banget dalam strategi nasional? Ada apa emangnya? Jawabannya ternyata ada di sini. Di dalam visi pemerintah saat ini yang namanya Astacita. Coba deh lihat poin ke-8-nya. Di situ tertulis jelas banget soal memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dan peningkatan toleransi. Ini bukan cuma kalimat biasa loh, ini sinyal yang super kuat kalau pemerintah melihat kerukunan itu sebagai fondasi wajib buat ngebangun masyarakat yang adil dan makmur. Dan visi Astacita ini bukan cuma angan-angan di atas kertas, enggak. Ide besar ini langsung diturunin jadi kebijakan, jadi peraturan yang benar-benar nyata dan mengikat. Ini bukti kalau pemerintah serius banget pengen mewujudkan visi ini. Dan ini dia kerangka hukumnya. Kelihatan kan alurnya rapi banget, mulai dari yang paling tinggi, UUD 1945, terus turun ke peraturan-peraturan yang lebih teknis. Ini nunjukin kalau moderasi beragama itu bukan program dadakan atau iseng-iseng. Ini adalah agenda yang terstruktur, punya payung hukum yang kuat banget. Dan program ini masuk kemana-mana loh, dari Rencana Jangka Panjang Negara, RPJPN, masuk. Rencana Jangka Menengah, RPJMN, masuk juga, sampai ke peraturan presiden dan kementerian, ada semua. Ini bukti kuat kalau moderasi beragama itu bukan cuma program musiman, tapi udah jadi bagian penting dari cetak biru negara kita buat ke depannya. Oke, kita udah ngomongin konsepnya, dasar hukumnya, tapi pertanyaan paling pentingnya kan, emang ngaruh? Ada hasilnya nggak? Nah, daripada nebak-nebak, mending kita lihat datanya langsung. Dan angka emang nggak bisa bohong. Coba deh perhatiin grafik indeks kerukunan umat beragama atau IKUB ini. Lihat trennya, naik terus. Dari 2020 ke 2022 sampai 2024, grafiknya menanjak terus. Ini bukti nyata, bukti yang bisa diukur.
kalau usaha-usaha yang dilakukan di lapangan itu mulai kelihatan hasilnya. Tapi, apa berhenti sampai di sini? Tentu enggak. Keberhasilan ini justru jadi bahan bakar buat terus maju. Makanya, sekarang udah disusun peta jalan baru buat 2025 sampai 2029. Ini nunjukin kalau pendekatannya tuh berkelanjutan dan makin strategis. Mau lihat contohnya? Salah satu fokus utamanya adalah gimana caranya bikin agama dan budaya lokal itu makin akur, makin nyambung. Caranya lewat 6 agenda strategis, mulai dari mengapresiasi budaya, ngadain dialog, sampai ngembangin tafsir-tafsir keagamaan yang ramah sama kearifan lokal. Keren kan? Ini cara cerdas biar agama dan budaya itu nggak bentrok, tapi justru saling nguatin. Tapi, dari semua yang udah kita bahas, ada satu hal yang paling penting. Program segede ini nggak bakal berhasil kalau cuma jadi urusannya pemerintah aja. Nggak bisa. Ini adalah panggilan buat kita semua. Ini harus jadi gerakan bersama. Jadi, kuncinya tuh di sini, di kita. Keberhasilan moderasi beragama itu bergantung banget sama kita semua mau ikut serta atau enggak. Ingat, ngejaga harmoni itu tanggung jawab kita semua sebagai warga negara. Nggak ada kecualinya. Dan lihat deh, siap aja yang diajak bergerak bareng. Ada 8 kelompok strategis yang jadi motornya. Dari pemerintah, aparat, dunia pendidikan, media, sampai teman-teman di dunia usaha. Wah, luas banget kan jangkauannya? Artinya apa? Artinya, apapun profesi atau peran kamu di masyarakat, kamu punya bagian penting buat ikut ngebangun ekosistem yang damai dan moderat ini. Pada akhirnya, ya, semua kembali ke kita masing-masing. Ngejaga harmoni di negara kita yang super beragam ini tuh tugas seumur hidup. Tugas bersama yang nggak ada habisnya. Jadi, pertanyaan terakhir buat kita renungkan bareng-bareng adalah, apa peran yang bakal kamu ambil? Sekecil apapun itu, buat ikut ngerawat Indonesia kita yang damai dan toleran ini,